Ratih menarik tanganku dan membawaku ke kamar. Aku masih belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Di satu sisi Ratih tampak tidak peduli dengan kondisi papanya. Di sisi lain dia sangat takut pada Bu Ratna, ibunya sendiri. "Kamu kenapa membawaku ke sini? Kenapa kamu tidak peduli dengan kondisi Om Doni?" Ucapku pada Ratih yang kini dia mematung di depan pintu. Setelah menghempaskan tubuhku di atas ranjang, dia hendak kembali keluar tapi aku mencegahnya. "Belum saatnya kamu tahu, Mas," ucap Ratih. "Apa maksudmu, Ratih? Kenapa aku merasa begitu banyak keanehan di rumah ini? Kenapa aku merasa seperti orang asing yang tidak penting? Aku ini suamimu. Aku berhak tahu apapun yang terjadi." Kulupakan semua pertanyaan yang selama ini kupendam. Ratih menoleh memandangku dengan wajah sayu. Bisa kulihat setitik buliran bening jatuh dari sudut matanya. Lagi-lagi aku merasa bersalah karena telah membentaknya. Kuraih tangan Ratih dan menariknya ke dalam pelukanku. "Maafkan Mas ya, Mas tidak bermaksud membentakmu. Mas merasa kau selalu menjauh dari Mas. Apa sebenarnya yang terjadi? Coba jelaskan." Kali ini aku coba berbicara lembut dengannya. "Suatu saat nanti Mas akan mengetahui semuanya. Aku minta satu hal padamu, jangan terlalu mencampuri urusan Ratna. Kau boleh mencari tahu semuanya, tapi jangan abaikan peringatan atau larangan dari Ratna." Suara yang tadinya sangat lemah, kini bagaikan menggema dan ganda saat Ratih mengucapkan kata-kata itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ratih mengurai pelukanku dan dia keluar dari kamar ini. Tidak berniat mengejarnya, aku memilih duduk di sisi ranjang sambil memijat pelipisku yang terasa berdenyut. Tidak sengaja pandanganku tertuju pada jendela yang menghadap halaman samping rumah. Aku melihat siluet seseorang yang berjalan menuju halaman belakang. Seseorang yang menggunakan hoodie hitam, menutup kepalanya dengan hoodie tersebut hingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Rasa penasaran kembali menuntun langkahku untuk mengikuti. Dengan cepat aku keluar kamar dan berlari ke pintu samping, mengendap dari balik pohon ke pohon lainnya. Itu Bu Ratna. Ternyata Bu Ratna orang yang mengenakan hoodie tersebut. Bu Ratna memegang sebuah kendi yang entah apa isinya. Ia berjalan menuju halaman belakang rumah sambil sesekali melirik ke belakang memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sesampainya di halaman belakang, Bu Ratna duduk di tanah yang sudah dialasi karpet berwarna merah. Ia duduk bersila sambil meletakkan kendi itu di depannya. Tapi tunggu, di depan Bu Ratna juga terdapat gundukan tanah yang mirip seperti kuburan. Bu Ratna duduk bersila, menyatukan tangan dan meletakkan tangan di depan dada, mulutnya komat-kamit seperti membaca sesuatu. Setelah itu Bu Ratna menyiramkan isi dari kendi itu pada gundukan tanah yang berada di hadapannya. Kendi yang ternyata berisi air itu. Bu Ratna juga menaburkan bunga di atas gundukan tanah itu, persis seperti orang yang sedang berziarah kubur. Tapi bedanya, Bu Ratna seperti membaca mantra bukan membaca doa ataupun surat Yasin. Selesai menabur bunga, Bu Ratna bangkit dari duduknya dan berlalu hendak meninggalkan tempat itu. Aku segera bersembunyi di balik pohon besar agar tidak ketahuan oleh Bu Ratna. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku penasaran makam siapa itu sebenarnya. Lalu kenapa Bu Ratna seperti melakukan ritual saat menziarahinya? Memastikan Bu Ratna sudah pergi, aku segera menuju makam itu. Terlihat sebuah papan yang menancap di atas gundukan tanah itu. Sepotong papan yang bercat putih dan masih terlihat bersih, itu tandanya makam ini masih baru. Mataku melotot saat membaca nama yang tertera pada papan itu, Ratih Pramudia. Duniaku seakan runtuh, bagaimana mungkin di sana tertera nama istriku? Baru tadi Ratih masih bersamaku, tidak mungkin itu Ratih. Tidak, tidak mungkin. Ratihku masih hidup. Aku menggeleng hebat, menepis pikiran buruk tentang Ratih. "Mas, kamu ngapain di sini?" Aku memutar pandangan ke belakang saat mendengar suara itu. Tampak Rita berdiri di belakangku. Dia melihat lelehan air mata yang terus mengalir dari mataku, serta juga melihat makan yang tertera nama Ratih di depanku. "Apa maksudnya ini?"
kau bisa menjelaskan sesuatu padaku, Rita? Suaraku serak saat mengucapkan kata-kata itu. Kakiku terasa lemas. Bahkan untuk menopang tubuhku rasanya sudah tidak sanggup. Badanku luruh ke tanah, aku memeluk gundukan tanah yang berada di hadapan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Mas. Aku bisa jelaskan semuanya, tapi tidak sekarang. Lebih baik tinggalkan tempat ini sebelum ibu melihatmu di sini. Ucap Rita sambil berusaha membantuku untuk bangun. Rati sudah meninggal? Lalu siapa yang bersamaku 2 hari ini? Siapa? Jawab aku, Rita! Berteriak di hadapan Rita, meluapkan semua amarah yang sudah memuncak. Plak! Ini bukan kuburan Mbak Rati, Mas. Makanya kau tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Rita memukulku, berteriak agar aku bisa tenang. Bukan karena rasa sakit akibat pukulan Rita, tapi aku mencoba meredam amarahku agar bisa mendengar penjelasan dari Rita. Ayo kita pergi dari sini. Nanti aku akan menjelaskan semuanya. Rita menarikku dan membawaku masuk ke dalam rumah. Hari sudah mulai gelap, aku hanya mengikuti langkah Rita yang membawaku masuk. Perlahan semua gelap, kesadaranku perlahan hilang saat merasakan pukulan yang sangat kuat di bagian tengkuk. Apakah kau yakin dia akan melupakan semuanya saat dia sadar nanti? Jangan sampai rencana ini gagal karena dia mengacaukan segalanya. Samar-samar aku mendengar suara seseorang, aku tetap menutup mataku pura-pura belum sadar. Sedikit demi sedikit aku membuka mata, mengintip ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Seorang pria sedang berbicara dengan Bu Ratna. Saat ini aku berada di kamarku dan Ratih. Dan ini sudah pagi, berarti aku pingsan setelah mendapat pukulan itu. Dan semalaman aku tidak sadarkan diri. Ini akan berhasil, dia akan lupa semuanya saat dia sadar nanti. Ucap pria itu. Baiklah, ini bayaranmu. Sekarang pergilah, pastikan mereka tidak curiga. Ucap Bu Ratna. Setelah itu, pria asing tersebut pergi meninggalkan kamar ini. Aku masih dalam mode pingsan, sepertinya Bu Ratna mendekatiku. Terdengar dari suara langkah kaki mendekat. Maafkan ibu, Bima. Ibu terpaksa melakukan ini padamu. Ucap Bu Ratna sembari membelai wajahku dengan lembut. Dapat kurasakan cairan hangat menetes mengenai wajahku. Aku menggeliat dan pura-pura baru tersadar. Memegangi bagian tengkuk yang terasa sangat berat. Bu Ratna yang melihatku sadar segera menghapus sisa air matanya. Ibu kenapa berada di kamarku? Tanyaku seolah panik. Aku akan menjalankan peran sesuai keinginannya. Bu Ratna menginginkan aku lupa kejadian itu. Aku akan menurutinya dan pura-pura lupa. Semalaman kau demam tinggi, makanya ibu menemanimu di sini. Ucapnya. Memangnya di mana istriku, Rati? Kenapa ibu yang menjagaku? Ibu kan masih punya kesibukan mengurus Om Doni. Ucapku. Wajahnya tiba-tiba panik saat aku menanyakan Ratih dan Om Doni. Aku di sini, Mas. Tadi aku menyiapkan sarapan untukmu, makanya aku meminta ibu menjagamu sebentar. Ucap Ratih yang kini berdiri di depan pintu. Ratih tersenyum, membawa nampan yang berisikan segelas susu hangat dan bubur ayam kesukaanku. Pandanganku tertuju pada bagian kakinya, memastikan apakah kaki itu menapaki lantai. Ada apa, Mas? Kenapa kau memandangku seperti itu? Tanya Ratih. Aku masih belum percaya dengan apa yang kulihat. Segera aku bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan Ratih. Memutar badan untuk membelakanginya dan detik berikutnya aku menunduk melihat antara kakiku. Konon katanya kalau kita ingin mengetahui apakah itu hantu atau bukan, kita bisa melihatnya dengan cara nungging dan melihat dari antara kaki. Dan apa yang kulihat? Ratih adalah manusia biasa. Tidak ada yang aneh darinya. Kakinya memang menapaki lantai, dan wujudnya masih sama saat aku melihat di antara kaki. Dengan cepat aku memeluk tubuhnya, menangis sesenggukan karena senang bercampur sedih. Senang karena Ratih masih hidup,
dan sedih memikirkan kuburan siapa yang ada di belakang rumah ini. Melihatku memeluk Ratih, Bu Ratna segera meninggalkan kamar ini. "Kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka?" Tanyaku sambil memutar tubuh Ratih dan melihat apakah ada lecet. "Apa sih, Mas? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bersikap aneh seperti ini?" Tanyanya dengan wajah bingung. Ingin sekali aku bertanya padanya tentang kuburan itu, tapi apakah Ratih akan menjawab dengan jujur? "Mas ingin menanyakan sesuatu, tapi kamu harus jawab jujur," ucapku sambil menariknya duduk di sofa yang ada di kamar ini. "Ada apa, Mas? Tanyakan saja," ucapnya. "Apakah kau punya kembaran, atau kau punya saudara yang namanya sama denganmu?" Tanyaku. Ratih yang tadinya menyuapiku bubur menghentikan aktivitasnya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas?" Tanyanya. "Jawab saja, aku penasaran. Karena aku melihat kuburan di belakang rumah ini dan di papan nisannya ada namamu," ucapku. Ekspresi Ratih tiba-tiba berubah saat aku mengatakan itu. "Kau sudah mengetahuinya?" Tanya Ratih. Suaranya terdengar ganda dan menggema di seluruh ruangan ini. "Apa maksudmu?" Tanyaku. Ratih tiba-tiba menjerit memegangi kepalanya. Aku berusaha menahan dan menenangkannya. Namun, aku kalah tenaga dengannya. Kekuatan Ratih seolah bertambah besar, entah ini Ratihku atau bukan. Mulutku komat-kamit membaca ayat-ayat yang kuhafal. Mendadak ingatanku hanya mengingat surah Al-Fatihah, padahal sebelumnya aku tahu banyak ayat. Saat selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba Ratih kehilangan kesadarannya. Aku menghela napas lega, setidaknya Ratih bisa dikendalikan. Ada yang tidak beres di rumah ini, hari ini juga aku akan membawa Ratih pulang. Terserah orang tuanya setuju atau tidak, dia adalah istriku sekarang dan aku berhak atas itu. Aku segera membereskan barang-barang, memasukkan baju yang sudah tersusun rapi di dalam lemari ke dalam tas. Setelahnya aku keluar kamar dan menemui Bu Ratna. "Kenapa mendadak sekali pulangnya? Tinggallah beberapa hari lagi di sini," ucap Bu Ratna saat aku berpamitan. "Maaf Bu, saya ada pekerjaan yang tidak bisa diundur. Nanti kami akan kembali ke sini setelah urusan selesai," ucapku beralasan. Dengan sangat terpaksa Bu Ratna menyetujui. Aku membopong tubuh Ratih masuk ke dalam mobil. Sebelum pergi aku meyalim tangan ibu mertuaku dengan takjim. "Aku ingin berpamitan pada Om Doni. Bu, bolehkah aku menemuinya sebentar?" Tanyaku. "Papa sedang istirahat, nanti ibu akan sampaikan dalamnya," ucap Bu Ratna. Tentu saja dia takut aku menemui Om Doni yang saat ini sudah menjadi mayat. Sudah pukul 2 siang, aku segera melajukan mobil meninggalkan rumah ini. Ratih belum juga sadar, sengaja aku membaringkannya di jok belakang agar dia merasa nyaman. Perjalanan berliku dan menanjak, belum lagi bebatuan yang menghambat perjalanan. Mobil yang dikendarai bergoyang karena jalanan yang berbatu. Ratih yang berbaring di belakang tiba-tiba sadar, dia menyernyit saat menyadari sedang berada di dalam mobil. "Kita mau kemana, Mas?" Tanyanya. "Kita akan pulang ke rumah, kamu istirahat saja," jawabku sambil melihat wajahnya melalui kaca spion. Tanpa menjawab lagi Ratih kembali berbaring dan memejamkan matanya. Setelah perjalanan panjang akhirnya kami tiba di rumah. Sudah pukul 8 malam dan Ratih masih tidur di jok belakang. Tidak tega untuk membangunkannya, aku memutuskan untuk menggendongnya masuk ke dalam rumah. "Turunkan aku!" ucap Ratih dengan suara menggema. Sontak aku menghentikan langkah dan menurunkan Ratih. Membiarkannya masuk terlebih dulu, sementara aku mengeluarkan barang-barang dari mobil. Selalu saja begitu, kalau malam hari Ratih pasti berubah galak dan menyeramkan, tapi kalau siang Ratih biasa-biasa saja. Gumamku lirih. Tapi tunggu, bagaimana Ratih masuk ke dalam rumah, sementara kuncinya masih ada padaku? Untuk memastikan, aku menekan knop pintu apakah masih dalam keadaan terkunci atau tidak. Dan benar saja,
pintunya masih terkunci. Tapi Ratih sudah tidak ada di sini, itu artinya Ratih sudah masuk ke dalam rumah. Dari mana? Aku merogoh saku dan mengeluarkan kunci, membuka pintu dan membawa barang-barang masuk. Segera aku masuk ke dalam kamar untuk memastikan apakah Ratih sudah berada di dalam. Benar saja, Ratih sudah berbaring di atas tempat tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. "Dek, kamu masuknya dari mana? Kan pintunya dikunci dan kuncinya ada pada Mas." Ucapku sambil menepuk pundak Ratih. Hening. Ratih tidak menjawab pertanyaanku. Memberanikan diri untuk menarik selimutnya. Kali ini aku harus bersikap tegas pada Ratih. Aku akan bertanya kenapa sikapnya tiba-tiba berubah padaku. Tapi melihat Ratih yang sudah terlelap, aku mengurungkan niat untuk membangunkannya. Ratih pasti kelelahan karena perjalanan panjang tadi. Aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam karena perutku rasanya sangat lapar. Melihat isi kulkas yang hanya tersedia makanan kaleng, aku memutuskan untuk memanaskan ikan sarden dan menanak nasi. Sembari menunggu nasinya matang, aku memilih untuk mandi sejenak. Rasanya badanku sangat lengket akibat keringat. Aku hidup bersama istriku, tapi rasanya aku hidup sendiri karena apa-apa aku lakukan sendiri. Menikmati makanan dalam diam, mencoba mencari kesalahanku yang mungkin menyakiti hati Ratih hingga dia berubah menjadi cuek dan acuh padaku. Setelah selesai menyantap makanan, aku masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tapi, melihat Ratih yang duduk di sisi ranjang, aku mengurungkan niat untuk tidur. Ini kesempatan berbicara dengan Ratih. Semua harus selesai hari ini juga. Tatapan matanya kosong memandang keluar jendela. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan menyeramkan. "Dek, kamu kenapa? Apakah kamu lapar?" Tanyaku sembari duduk di sampingnya. Lagi-lagi Ratih tidak menjawab pertanyaanku. "Kau kenapa sih, Dek? Kenapa sikapmu jadi dingin seperti ini? Lama-lama aku merasa tinggal dengan orang bisu." Ucapku yang mulai tersulut emosi. Ratih menoleh padaku dengan tatapan tajam, aku menelan selaiva dengan kasar. Ada ketakutan tersendiri yang kurasakan saat ini. "Kenapa kau memandangku seperti itu? Aku bertanya padamu." Ucapku mencoba menyembunyikan rasa takut. "Hihihi, hihihi." Bukannya menjawab, Ratih justru tertawa cekikikan. Tawa yang nyaring dan menggema di seluruh ruangan. Bulu kuduku berdiri merasakan aura yang tiba-tiba mencekam di kamar ini. Wajah Ratih tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah yang hancur penuh luka yang dihinggapi banyak belatung. Sebelah bola matanya keluar dan menggantung di pipinya. Gigi runcing nan hitam ia pamerkan dengan senyuman menyeringai. Tidak mungkin. Wajah inilah yang sering muncul dalam mimpiku. Apakah ini artinya Ratih yang memang selalu hadir di mimpiku? Itu berarti Ratih sudah. Tapi bagaimana bisa? Aku sudah memastikan kalau Ratih adalah manusia. Dengan membungkukkan badan dan melihat di antara kaki, apa itu hanya mitos? Aku bangkit dari tempat tidur dan mundur secara perlahan. Melihat wujud yang ada di hadapanku saat ini, Ratih bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang sangat menyeramkan. "Apa kau takut padaku, Mas?" Ucapnya lirih. Tatapan yang tadinya menyeramkan kini berubah sendu. "Hex, hex, hex." Isakan pilu terdengar keluar dari mulutnya. Tubuh Ratih melayang di atas lantai. Kepalanya berputar 180 derajat memandangku ke belakang. Sepertinya Ratih menginginkanku mengikutinya. Dengan kaki yang bergetar, aku mencoba melangkah mengikuti kemana arahnya Ratih pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku seperti orang bodoh saat ini. Aku tidak tahu harus bertanya pada siapa. Ratih membawaku ke halaman belakang rumah ini. Di halaman belakang ini terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi. "Tidak!" teriakku saat melihat tubuh Ratih masuk ke dalam sumur itu. Dengan cepat aku berlari masuk ke dalam rumah dan mencari senter. Setelah mendapatkan apa yang kucari, segera aku kembali ke halaman belakang dan menyoroti ke dalam sumur yang sangat dalam.
tidak ada apapun yang kulihat karena kedalaman sumur ini. Tapi kenapa Ratih membawaku ke sini? Oh Tuhan, apa mungkin istriku sudah meninggal saat aku pergi? Kalau itu benar, kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahuku? Kenapa tidak ada yang memberi kabar padaku? Mas, tolong aku. Di sini sangat dingin. Saat angin berhembus kencang, bersamaan dengan itu suara bisikan Ratih terdengar olehku. Suara yang melayang terbawa angin, hanya sekilas namun sangat jelas. Lagi-lagi aku mencondongkan wajah ke dalam sumur, menyoroti ke dalam berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Lepaskan aku. Aku tidak mau meninggalkan Mas Bima. Kau tidak ada hak melarangku untuk tetap bersamanya. Kau harus meninggalkan Bima. Dia hanya milikku. Kau tidak akan bisa hidup bersamanya. Tidak. Lepaskan aku sebelum aku teriak. Sialan kau. Mati saja kau. Dikasih tahu baik-baik, tapi kau tidak mau dan memilih untuk mati. Rasakan ini. Bagi. Argo. Astagfirullah. Apa itu? Sontak aku tersadar. Entah kenapa saat aku mencondongkan wajah ke dalam sumur itu, aku melihat bayangan Ratih sedang bertengkar dengan seseorang. Sialnya aku tidak bisa melihat wajah siapa orang itu. Aku hanya bisa mendengar perdebatan antara dua wanita itu. Di mana setelah Ratih menolak akan meninggalkanku, orang misterius itu memukul Ratih hingga wajah yang hancur karena hantaman batu besar. Kepala yang sudah tidak berbentuk itu pecah dan berserakan di tanah. Bukan hanya itu, setelah Ratih sudah tidak bernyawa jasadnya dilempar ke dalam sumur ini. Itu artinya jasad Ratih masih berada di dalam sumur ini. Tapi kuburan yang ada di rumah Bu Ratna itu, jelas di sana tertera nama Ratih. Oh Tuhan, apa ini? Kenapa begitu banyak teka-teki? Jika memang istriku sudah mati, aku akan mencoba ikhlas menerimanya. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhannya. Berarti semua ini terjadi karenaku. Jelas aku mendengar kalau orang misterius itu menyuruh Ratih untuk meninggalkanku. Karena Ratih menolak, jadilah Ratih yang dibunuh olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mencari informasi tentang kematian Ratih. Besok aku akan memastikan apakah mayat Ratih masih ada di dalam sumur ini atau tidak. Tidak mungkin aku mencari tahunya sekarang. Setidaknya aku butuh bantuan warga dan ketua RT untuk mencari tahu semua kebenaran ini. Bukannya pergi meninggalkan sumur ini, kakiku justru terasa sangat lemas. Badanku luruh ke tanah dan bersandar pada tembok pembatas sumur yang sudah berlumut. Maafkan aku, sayang. Kalau seandainya aku tidak meninggalkanmu malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Aku adalah suami yang sangat berdosa. Seumur hidup aku tidak akan menikah lagi. Tidak akan. Tuhan tidak adil padaku. Selama ini aku begitu sulit menemukan wanita yang cocok. Tapi setelah aku menemukannya, Tuhan malah mengambilnya dariku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Entah apa yang harus kulakukan sekarang. Harus memulai dari mana untuk bisa tahu siapa pembunuh Ratih sebenarnya. Ya, aku harus mencari petunjuk. Mungkin saja sebelum kejadian itu Ratih meninggalkan petunjuk di kamar atau di mana saja. Segera aku bangkit dan berlari menuju kamar. Menggeledah semua lemari dan seisi kamar ini. Saat membuka lemari pakaian milik Ratih, aku terkejut saat tidak mendapati satupun pakaian miliknya. Yang ada di dalam lemari ini hanyalah dedaunan kering. Bagaimana bisa? Baru beberapa hari yang lalu saat aku baru kembali, aku melihat di dalam lemari ini penuh dengan barang-barang milik Ratih. Koper, di sana ada pakaian milik Ratih. Aku belum sempat membereskannya. Segera aku meraih koper dan membukanya. Lagi-lagi aku terkejut karena melihat hal yang sama. Pakaianku bercampur dengan dedaunan kering di dalam koper ini. Tidak ada pakaian Ratih satu helai pun. Jelas-jelas saat aku mengemasnya tadi siang ada pakaian Ratih. Awalnya aku tidak terlalu mempercayai apa yang terjadi di sumur tadi, tapi melihat keanehan ini rasa bersalah kembali menyerangku. Mungkinkah Ratih benar-benar sudah tiada? Ibu, aku harus menghubunginya.
Semoga saja ibu tahu sesuatu yang terjadi. Dertit, dertit, dertit. Ponsel ibu berdering, namun tidak diangkat. Aku melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kemungkinan ibu baru saja tidur. Aku terus menghubungi nomor telepon ibu, berharap beliau akan menerima panggilanku. Sial. Sudah lebih 10 kali panggilan namun ibu tak kunjung menerimanya. Dengan kesal aku membanting ponsel di atas tempat tidur. Beranjak dari duduk dan menuju pembaringan. Aku akan mencoba memejamkan mata, namun bayang-bayang Ratih saat disiksa orang misterius itu terus saja menghantuiku. Dari kesimpulan yang diperoleh, aku yakin Ratih menerorku karena dia ingin aku memakamkan jenazahnya dengan layak. Bisa juga Ratih ingin aku mencari tahu siapa pembunuhnya. Kriet. Aku tersentak dari lamunan saat mendengar derit pintu terbuka. Mataku menangkap sosok Ratih yang baru saja masuk ke kamar ini. Bukan lagi Ratih yang menyeramkan, tapi penampilannya sama dengan manusia pada umumnya. Antara takut dan senang, entah harus bagaimana ekspresiku saat ini. Ratih berjalan menuju ranjang. Duduk di sampingku, senyuman manisnya terpancar sangat indah. "Apakah kau takut padaku, Mas?" Tanyanya lembut. Suaranya tidak lagi menggema. "Maafkan aku, ini semua salahku. Apa yang menimpamu tidak akan pernah terjadi kalau aku tidak meninggalkanmu malam itu," ucapku dengan suara bergetar. "Tidak ada yang perlu disesali, Mas. Semua sudah terjadi, aku hanya ingin selalu berada di sisimu. Bolehkah aku tetap di sini bersamamu?" ucapnya. "Aku tidak melarangmu untuk tetap di sini, tapi kita sudah beda alam, Ratih," jawabku. "Aku hanya ingin melindungimu, Mas. Orang-orang itu sangat kejam. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos," ucapnya. "Siapa orang-orang itu? Katakan padaku. Siapa yang melakukan ini? Aku akan menuntut balas atas apa yang terjadi padamu," ucapku. "Tidak, Mas. Aku tidak bisa mengatakannya. Pesanku kau harus hati-hati, Mas. Jangan percaya pada siapapun termasuk orang terdekatmu. Izinkan aku selalu berada di sisimu untuk menjagamu," ucapnya. Perlahan Ratih pergi meninggalkanku yang masih menunggu jawaban siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. "Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau mengatakan akan bersamaku. Kenapa kau pergi? Jawab pertanyaanku, siapa yang melakukan ini?" teriakku sambil mencoba mengejarnya. Namun tidak ada daya upayaku. Badanku rasanya kaku dan tidak bisa digerakkan. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur ini. Hanya bisa berteriak memanggil Ratih yang kian menjauh. Senyumannya tidak pernah hilang dari wajahnya. "Jawab aku, siapa yang melakukan ini?" "Hah, hah, hah, hah." Aku menghela napas panjang, mengatur napas yang memburu. Dadaku naik turun, keringat dingin bercucuran membasahi wajahku. Ini hanya mimpi. Perasaanku tadi tidak bisa tidur. Tapi siapa sangka kalau aku sudah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Pagi ini aku meminta bantuan warga serta RT setempat untuk melihat apakah yang ada di dalam sumur itu. "Astagfirullah, ada tulang belulang manusia!" teriak warga yang masuk ke dalam sumur. 3 orang warga masuk ke dalam sumur dengan bantuan tali yang dipegangi dari atas. Mendengar temuan mereka, sontak saja aku lemas. Apakah itu benar-benar mayat Ratih yang hanya tinggal kerangka? "Bawa naik, Pak. Kami akan melemparkan kain untuk membungkus kerangka itu," teriak Pak RT dari atas. Saat ketiga orang itu sudah sampai di permukaan. Ingin sekali aku melihat apa yang ada di dalam kain sarung itu. Namun, nyaliku tidak kuat untuk menyaksikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. "Tolong Pak Bima periksa, apakah pakaian ini milik Ratih?" ucap Pak RT. Dengan sisa tenaga dan keberanian, aku mencoba melihat isi yang terbungkus kain sarung itu. Hanya terdapat tengkorak serta rambut saja. Tapi mataku melotot saat melihat pakaian yang masih terpasang pada tulang belulang itu. Baju itu milik Ratih. Dan baju itu
Itu adalah baju pernikahan kami. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku dan Ratih sudah kembali ke rumah waktu itu. Saat acara resepsi selesai, aku dan Ratih kembali ke rumah. Dan pada malam harinya baru aku pergi ke desa di mana aku harus menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saat itu Ratih sudah mengganti pakaian pengantinnya. Lalu bagaimana dengan mayat ini? Kenapa masih menggunakan pakaian pengantin? Aku memeriksa bagian jari manisnya. Memeriksa apakah masih ada cincin kawin yang tersemat di sana. Dan hasilnya tidak ada. Apakah ada cincin yang tertinggal di dalam sumur itu, Pak? Tanyaku pada Pak Guntur. Salah satu yang tadi ikut masuk ke dalam sumur tua itu. Tidak ada, Pak Bima. Di dalam sumur itu tidak ada apapun lagi. Bahkan airnya sudah mengering. Jawab Pak Guntur. Ini jenazah istri saya, Pak. Tolong bantu bawa ke rumah. Saya akan menghubungi keluarganya dan juga keluarga saya agar jenazahnya bisa dimakamkan dengan layak. Pintaku pada warga. Apakah sebelumnya ada kejadian yang janggal di sini saat saya berada di luar kota, Pak? Tanyaku pada Pak RT. Kini tinggal kami berdua, warga yang lainnya sudah lebih dulu membawa jenazah Ratih ke rumahku. Tidak ada, Pak Bima. Tapi setelah Pak Bima pergi, Ratih sangat jarang berada di rumah. Bahkan sering warga yang lewat di depan rumah Bapak ketakutan karena kerap kali mereka melihat hantu. Katanya, jelas Pak RT. Lalu? Tanyaku. Setiap malam lampu rumah ini tidak pernah dinyalakan oleh Ratih. Itulah sebabnya rumah ini terlihat sangat angker. Suatu malam salah satu warga mengatakan pada saya kalau di rumah ini ada yang tidak beres. Saya bersama warga yang lainnya memutuskan untuk memeriksa keadaan Ratih, namun saat kami datang Ratih tampak baik-baik saja. Ratih juga meminta agar kami jangan mengganggunya, dan untuk masalah lampu yang tidak dinyalakan, Ratih sendiri mengatakan ingin menghemat listrik. Jelas Pak RT. Sejak saat itu kami tidak pernah mengganggu ataupun mendatangi rumah ini. Saya hanya takut kamu salah paham, karena saat kamu meninggalkan desa ini di saat istrimu masih baru berada di sini. Sambung Pak RT. Apakah orang tuaku atau orang tua Ratih pernah datang ke rumah ini selama aku berada di luar desa ini, Pak? Tanyaku lagi. Setahu saya tidak pernah. Tapi adik ipar Pak Bima yang pernah datang ke rumah ini, bahkan dia sempat menginap selama 1 minggu. Ucap Pak RT. Rita? Untuk apa Rita datang ke rumah ini? Dan kenapa Rita tidak mengatakan apa-apa waktu itu? Apakah saat adik ipar saya Rita berada di rumah ini, Ratih pernah keluar rumah? Tidak pernah, Pak Bima. Bahkan Rita pun jarang keluar rumah. Jawab Pak RT. Ini sangat mencurigakan. Aku harus menghubungi keluarga Ratih sekarang juga. Tut, tut. Hanya berdering beberapa kali, panggilanku sudah diangkat oleh Rita. Halo, Mas Bima. Ada apa? Tanyanya di seberang sana. Apakah Bu Ratna dan Om Doni ada di rumah? Tanyaku. Ada Mas. Memangnya ada perlu apa? Tolong berikan teleponnya pada Bu Ratna. Ada hal penting yang ingin Mas katakan. Baik Mas, sebentar. Setelah menunggu sekitar 2 menit, terdengar suara Bu Ratna berbicara di telepon. Halo, Bima. Ada apa? Tanya Bu Ratna. Ratih Bu, dia ditemukan tewas di dalam sumur tua yang berada di belakang rumah ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mayatnya hanya tinggal tulang belulang saja. Mayat Ratih ditemukan masih memakai pakaian pengantin, tolong Ibu segera ke sini. Ucapku langsung pada intinya. Apa? Ini tidak mungkin, Ratih benar-benar sudah meninggal. Ucap Bu Ratna. Apa maksudnya? Kenapa Bu Ratna mengatakan kalau Ratih benar-benar sudah meninggal? Apa itu artinya Bu Ratna sudah tahu kalau Ratih dalam bahaya? Apa maksud Ibu? Kenapa? Ucapanku terhenti saat mendengar suara Rita yang berbicara. Halo Mas, ada apa? Ibu pingsan setelah mendengar kabar darimu. Ucap Rita. Aku segera menceritakan semuanya pada Rita.
menyuruhnya untuk segera datang ke desa ini bersama Bu Ratna dan Om Doni. Walaupun aku sendiri tahu kalau Om Doni sudah tidak bernyawa lagi. Tapi setidaknya aku masih pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Baik Mas, kami akan segera ke sana, ucap Rita. Setelah selesai menghubungi keluarga Ratih. Kini aku akan menghubungi ibuku. Biar bagaimanapun ibu harus hadir di acara pemakaman Ratih. Walaupun aku sendiri tahu kalau ibuku tidak pernah menyukai Ratih. Assalamualaikum, Bu, ucapku saat panggilan terhubung. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Kenapa akhir-akhir ini jarang menghubungi ibu? Ucap wanita yang telah melahirkanku itu. Maaf Bu, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Ada kabar buruk yang sedang menimpaku. Ratih meninggal, Bu. Ucapku. Ratih meninggal? Kapan? Tanya ibu. Jawaban macam apa itu? Kok aku merasa jawaban ibu sangat tidak manusiawi? Panjang ceritanya, Bu, ibu harus segera ke sini. Kita akan mengurus pemakaman Ratih dengan layak. Ucapku. Baiklah, ibu akan ke sana sekarang. Jawab ibu dan langsung mengakhiri panggilan tersebut. Tidak ada yang bisa aku lakukan saat ini. Hanya bisa duduk di samping jenazah Ratih sambil membacakan Yasin. Walaupun jenazah Ratih hanya tinggal tulang belulang, tapi aku masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Tepat pukul 12 siang, ibuku tiba lebih awal karena jarak yang lebih dekat. Ibu datang bersama Sera, adik angkatku. Dulu orang tua Sera adalah pasienku di salah satu desa. Orang tua Sera meninggal karena kecelakaan. Sera sendiri tidak punya sanak saudara yang bisa menjaganya yang saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 7. Karena ibuku sangat menginginkan anak perempuan, jadilah ibu mengadopsi Sera. Kenapa jenazah Ratih seperti ini? Tanya ibu. Ratih ditemukan sudah seperti ini di dalam sumur tua di belakang Bu, ceritanya. Aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku, mulai dari teror yang bermunculan saat aku baru saja kembali dari perantauan. Jadi artinya Ratih dibunuh? Tanya ibu. Besar kemungkinan Ratih memang dibunuh, Bu. Ucapku. Kenapa tidak lapor polisi saja, Nak? Agar kasus ini bisa ditangani. Usul ibu. Sebenarnya aku juga berpikir seperti itu, tapi melihat kondisi yang tidak memungkinkan, aku bisa apa? Kita harus lapor polisi sekarang. Ucap ibu. Namun, baru saja hendak melangkah keluar. Tampak Bu Ratna dan Rita sudah sampai. Bu Ratna menangis berteriak memanggil nama Ratih. Awalnya aku curiga dengan keluarga Ratih. Aku berpikir kejadian ini ada hubungannya dengan kejadian di rumah Bu Ratna, di mana mayat Om Doni yang diawetkan dan teror-teror yang kualamai. Tapi melihat kesedia Bu Ratna, aku kembali menarik kecurigaan itu. Aku akan mencari tahu sendiri siapa dalang di balik kematian Ratih. Selesai memakamkan jenazah Ratih, aku segera menemui Bu Ratna yang duduk melamun di sudut ruangan ini. Sedari tadi Bu Ratna selalu saja menangis. Walau Ratih sudah dimakamkan pun Bu Ratna masih saja sedih. Entah itu air mata palsu atau memang benar Bu Ratna sesedih itu kehilangan Ratih. Dapat aku lihat, sejak tadi tatapan Bu Ratna begitu tajam saat menatap ibuku dan juga adikku. Nama ibuku Sulis, yang ku tahu ibu orangnya sangat baik. Tidak pernah sekalipun ibu mempunyai musuh, bahkan hubungan ibu dan Bu Ratna juga selama ini baik-baik saja. Walaupun ibu menantang hubunganku dengan Ratih, tapi ibuku tidak pernah menunjukkan permusuhan pada Bu Ratna. Lalu apa ini? Kenapa Bu Ratna menatap ibu dengan sinis? Apakah ada yang aku tidak ketahui di antara mereka? Aku ingin berbicara dengan Bu Ratna. Bisa tinggalkan kami sebentar. Ucapku pada Rita yang sedari tadi menjaga Bu Ratna yang tampak syok. Baik, Mas. Jawab Rita dan langsung meninggalkan aku berdua dengan Bu Ratna. Apakah ibu mengetahui sesuatu? Apakah ibu tidak ingin mengatakan sesuatu padaku? Tanyaku.
Bu Ratna yang tadinya menunduk dengan wajah sedih, tiba-tiba mendongak dan menatapku dengan tatapan tajam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku ini, tapi tatapan itu seolah ingin membunuhku. "Kenapa ibu menatapku seperti itu?" tanyaku lagi. "Kalau kau ingin selamat, jangan pernah ikut campur," ucap Ru Ratna. Apa maksudnya? Apakah semua kejadian ini ada hubungannya dengan Bu Ratna? Berarti benar dugaanku kalau Bu Ratna ada hubungannya di balik semua ini, ucapku. "Apa maksudmu? Kau menuduhku?" tanyanya syok. "Jangan pura-pura tidak mengerti. Selama ini aku menganggapmu orang tuaku karena kau adalah orang tua istriku. Tapi setelah aku mengetahui semua kebenarannya, maka aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum," ucapku mulai tersulut emosi. "Apa yang kau ketahui? Apakah kau punya bukti?" tanya Bu Ratna. "Aku sudah mengetahui kalau kau menyimpan jenazah Om Doni di rumahmu. Aku juga yakin kalau kau yang melakukan ini pada Ratih," ucapku. Tidak ada lagi rasa hormatku padanya. Tidak ada lagi kata-kata sopan yang kuucapkan padanya. "Kau mengetahui kalau aku menyimpan jenazah suamiku di rumah, tapi kau tidak mengetahui apa tujuanku. Kau menuduhku membunuh putriku sendiri. Harusnya kau tanyakan ini pada ibumu," ucap Bu Ratna. Yang benar saja, menyimpan jenazah suaminya di rumah karena ada tujuan, dan kenapa juga aku harus menanyakan hal ini pada ibuku? "Apa maksudmu, Bu? Tolong katakan sesuatu," ucapku. Namun Bu Ratna memutuskan untuk kembali ke rumahnya hari ini juga. "Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluargamu. Menyesal aku menyerahkan putriku pada keluarga orang sepertimu. Andai aku tidak merestui hubungan kalian, putriku dan juga suamiku masih hidup saat ini," ucap Bu Ratna sebelum pergi. Oh Tuhan, apakah aku menuduh orang yang salah? Kenapa Bu Ratna tidak mau mengatakan sesuatu? Apakah ibuku sendiri yang ada di balik semua ini? Aku baru ingat kalau ibuku juga pamit pulang hari ini. Dan aku sudah memutuskan kalau aku akan ikut kembali ke rumah ibu. Dengan begitu, aku akan lebih mudah mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Aku harus menemui ibu. "Apakah kita akan kembali sekarang?" tanyaku pada ibu dan juga Sera yang sedang bersiap-siap di kamar. "Kita?" tanya ibu dan Sera bersamaan. "Iya Bu, aku sudah memutuskan untuk kembali ke rumah ibu. Setelah kepergian Ratih, aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku akan tinggal di rumah ibu," jawabku beralasan. Sebenarnya aku juga belum rela meninggalkan rumah ini. Bagiku rumah ini sangat berarti karena biar bagaimanapun rumah ini adalah rumahku bersama Ratih. "Tidak masalah nak, ibu senang kalau kau ikut kembali ke rumah," jawab ibu. Sementara Sera hanya tersenyum mendengar ucapanku. Siang ini juga kami memutuskan untuk kembali ke rumah ibu. Selama ini ibu hanya hidup berdua dengan Sera karena ayah sudah meninggal 2 tahun lalu. Ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Sesampainya di rumah ibu, aku merasa rumah ini sangat berbeda. Bukan perbedaan dekorasi ataupun modelnya, tapi suasana dan keadaan rumah ini sangat tidak nyaman. Saat pertama masuk, aku sudah merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasiku. "Kamu istirahat saja, nak. Kamu pasti lelah kan?" ucap ibu. Aku hanya mengangguk dan segera masuk ke kamarku. Kamar yang dulunya begitu nyaman bagiku, kini terasa ada yang aneh. Setiap langkahku aku merasa ada pasang mata yang tengah memperhatikanku. Apa ini? Aku kaget saat mendapati sebuah nampan yang berisi aneka bunga dan beberapa helai rambut wanita. Bukan hanya itu, aku melihat kain putih di dalam tumpukan bunga yang berada di dalam nampan. Ini tidak salah lagi, ada yang menaruhnya di bawah ranjangku. Sudah dipastikan kalau di rumah ini ada yang menyembah setan. Dan untuk nampan ini pasti sesajen yang disiapkan untuk persembahan itu. Tapi siapa yang melakukannya?
Tidak mungkin, Ibu. Atau jangan-jangan, ini ulah Sera? Kalau memang benar ini ulah Sera, aku akan mengusirnya dari rumah ini. Selama ini kami menganggapnya keluarga. Tapi apakah mungkin Sera tega melakukan ini? Tujuannya untuk apa? Aku meraih nampan yang bersisi aneka bunga itu dari bawah ranjang dan membawanya keluar dari kamarku. Tujuanku saat ini adalah memusnahkannya. Aku akan membakar sesajen ini, agar tidak ada lagi hawa buruk di rumah ini. Namun, langkahku terhenti saat aku melihat ada sebuah foto yang dibalut dengan kain putih di atas taburan bunga. Rasa penasaran membuatku ingin menyelidiki foto siapa yang ada di dalam kain putih tersebut. Aku membawa nampan itu kembali ke kamar. Membuka kain putih yang mirip seperti kain kafan ini. Betapa kagetnya aku saat melihat foto yang ada di dalam kain putih tersebut adalah foto Ratih. Bukan hanya foto Ratih, namun juga terdapat fotoku. Apa maksudnya ini? Apakah ucapan Ratih kala itu benar? Ratih ingin menjagaku dari orang-orang jahat itu. Tapi siapa orang jahat itu? Tidak ada waktu untuk menerka-nerka. Aku akan bertanya langsung pada ibu. Ibu pasti mengetahui sesuatu. Kalaupun yang melakukan ini adalah Sera, kenapa ibu tidak melarangnya? Ataukah ibu diancam oleh Sera? Segera aku membawa nampan itu menuju kamar ibu, namun lagi-lagi langkahku terhenti karena mendengar percakapan di dalam kamar ibu. Jangan pernah ibu mengatakan hal ini pada Kak Bima. Aku akan meninggalkan ibu jika ibu tetap mengatakan yang sebenarnya pada Kak Bima. Itu suara Sera. Mengatakan apa yang dia maksud? Baiklah, Nak. Ibu tidak akan mengatakan apapun pada Bima. Ucap ibu. Mendengar suara langkah yang menuju pintu, segera aku berlari untuk bersembunyi di balik tembok. Dapat aku lihat Sera keluar dari kamar ibu, ia tersenyum sambil sesekali tertawa puas. Entah apa yang Sera sembunyikan dariku. Aku melihat Sera pergi dari kamar ibu. Bukan menuju kamarnya, tapi menuju kamarku. Dengan langkah pelan Sera mengendap masuk ke dalam kamarku. Apa yang dia cari? Apakah saat ini Sera tahu kalau aku tidak berada di dalam kamarku? Kenapa Sera sepertinya mencurigakan sekali? Tidak ingin menerka-nerka, aku diam-diam mengintainya dari belakang. Sera menekan knop pintu dengan pelan dan menutupnya kembali. Sial! Kalau seperti ini bagaimana aku bisa masuk dan melihat apa yang sedang Sera lakukan di dalam sana? Tidak mungkin aku membuka pintu itu, Sera akan mendengar dan semua akan sia-sia. Aku tidak boleh gegabah, aku harus sabar mengikuti permainan Sera. Dasar hantu sialan! Sudah mati saja masih menyusahkan. Umpat Sera. Baru beberapa menit Sera memasuki kamarku, kini dia sudah keluar dengan penampilan acak-acakan. Rambut panjangnya tampak tergerai dengan keadaan yang tak beraturan. Tadi sebelum Sera masuk ke dalam kamarku, rambutnya masih dalam keadaan rapi. Sera terus mengumpat dan menghentakkan kakinya dengan kuat, hingga akhirnya dia pergi. Saat Sera sudah pergi, aku segera masuk ke dalam kamarku. Memeriksa setiap sudut, apakah ada perubahan atau ada sesuatu yang diletakkan Sera di kamar ini. Deg! Hampir saja aku terkena serangan jantung saat mendapati sesosok wanita yang duduk di atas lemari. Kakinya menjuntai ke bawah sambil digoyang-goyangkan. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena posisinya membelakangiku. Namun, dari penampilannya aku bisa memastikan kalau sosok itu bukan manusia, melainkan arwah Ratih yang biasa menerorku. Ratih! Dengan suara yang bergetar, aku memberanikan diri untuk memanggilnya. Mendengar suaraku, sosok Ratih pun langsung menoleh ke belakang. Hanya posisi lehernya saja yang berputar, tidak dengan tubuhnya. Aku terpukau melihat wajah itu. Tidak seperti biasanya, kali ini Ratih menampakkan wujudnya dengan wajah yang sangat cantik. Ratih memang orang yang sangat cantik, tidak munafik. Aku menyukai Ratih karena kecantikannya. Namun, bukan hanya cantik di wajah saja, tapi hati Ratih juga sangat baik. Maafkan Mas, sayang. Semua gara-gara aku meninggalkanmu malam itu. Ucapku dengan suara parau. Tidak ada jawaban dari sosok Ratih, namun ia tersenyum dengan sangat manis.
senyuman yang selalu membuatku rindu. Wush! Dalam sekejap sosok Rati melayang dan mendarat tepat di hadapanku. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajah cantiknya. Kamu tidak salah, Mas. Merekalah yang salah. Kamu harus hati-hati. Ucap Ratih dengan suara yang terdengar ganda. Siapa yang kamu maksud, sayang? Siapa yang melakukan ini padamu? Ucapku penuh harap. Semoga saja arwah Ratih bisa membantuku mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mereka yang salah, Mas. Kamu harus hati-hati. Jauhi dia. Jauhi dia. Jauhi dia. Ratih berteriak mengucapkan kata-kata itu, seiring berhembusnya angin kencang perlahan sosok Ratih pun menghilang dari pandangan. Ya Tuhan, kenapa semua ini begitu rumit? Siapa sebenarnya dalang di balik kematian Ratih? Jauhi dia, Mas! Bunuh dia! Bakar mayat itu! Suara Ratih kembali terdengar. Aku membuka jendela kamar dan melihat Ratih melayang di udara. Dalam temaram senja menjelang maghrib, sosok Ratih terus saja melayang di atas pepohonan rimbun yang berada di samping rumahku. Istirahatlah dengan tenang, sayang. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik kematianmu. Ucapku sambil terus menatap sosok Ratih. Setelah aku mengatakan hal itu, seketika sosok Ratih menghilang dari pandanganku. Aku menutup jendela dan menyibak gorden. Duduk bersandar pada dinding kamar, mencoba menelaah apa maksud dari ucapan Ratih barusan. Jauhi dia, bunuh dia, dan bakar mayat itu. Mayat siapa yang dimaksud olehnya? Tok, tok, tok. Bima, ayo kita sholat berjamaah, nak. Aku tersadar dari lamunan saat mendengar suara ketukan di pintu, disusul dengan suara ibu yang memanggil. Astagfirullah. Aku sampai melupakan kewajibanku untuk sholat maghrib. Suara azan yang berkumandang sama sekali tidak aku hiraukan karena kebanyakan melamun. Iya, Bu, Bima mau wudhu sebentar. Ibu tunggu di ruang sholat saja. Jawabku sambil berteriak kecil. Tidak ada jawaban dari ibu. Biasanya ibu akan langsung menungguku di ruang sholat. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu, aku langsung menemui ibu yang sudah menunggu di ruang sholat. Hanya ada ibu, di mana Sarah? Begitu banyak perubahan yang terjadi pada Sarah. Dulu Sarah tidak seperti ini. Entah kenapa aku merasa kalau Sarah lah yang bersekutu dengan setan. Tidak mungkin ibu, karena biar bagaimanapun ibu masih terus menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Sarah lah yang sangat berbeda sekarang. Dulu Sarah tidak seperti ini. Sarah adalah orang yang sangat rajin beribadah. Di mana Sarah, Bu? Kenapa tidak ikut sholat berjamaah? Tanyaku pada ibu. Biasalah, Sarah sedang berhalangan. Jawab ibu. Tidak ingin bertanya lagi, aku langsung memimpin sholat maghrib ini sebagai imam untuk ibu. Tepat pukul 8 malam saat sudah selesai sholat isya. Aku, ibu dan Sarah menyantap makan malam bersama di meja makan. Tidak ada percakapan apapun. Hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring yang terdengar nyaring. Sesekali aku melirik Sarah yang duduk tepat di depanku. Terkadang aku merasa Sarah sangat pendiam, tapi kadang-kadang juga sangat ramah dan cerewet. Bagaimana kuliahmu? Apakah baik-baik saja? Tanyaku pada Sarah. Hanya sekedar basa-basi saja. Baik-baik saja, Mas. Jawabnya tanpa menoleh. Mas, sejak kapan Sarah memanggilku dengan sebutan itu? Biasanya Sarah selalu memanggilku dengan sebutan kakak. Aku melupakan sesuatu, setahuku Sarah kuliah di universitas yang ada di kota. Lantas kenapa saat ini Sarah berada di desa ini? Oh ya, kenapa kamu kembali ke desa ini? Bukankah kau kuliah di kota? Tanyaku. Sarah yang tadinya menunduk sontak menoleh. Sarah berusaha menetralisir ekspresi wajahnya. Bukan hanya Sarah, tapi ibu juga tampak gugup saat aku bertanya kenapa Sarah kembali ke desa ini. Aku ada libur semester. Ucap Sarah gugup. Dia berbohong. Ini belum saatnya libur semester.
Kenapa wajah ibu pucat? Apakah ibu sakit? Tanyaku pada ibu yang ketakutan hingga wajahnya pucat. Ibu sedikit pusing, mungkin ibu kelelahan. Jawabnya. Aku sudah selesai. Aku ke kamar dulu, Kak, Ibu. Ucap Sera. Sebelum pergi, Sera memandang ibu dengan tatapan tajam. Kini panggilan Sera kembali seperti dulu memanggilku dengan sebutan Kak bukan Mas seperti tadi. Kini tinggallah aku dan ibu yang berada di meja makan. Ini kesempatan aku bertanya pada ibu, apa sebenarnya yang dikatakan Sera tadi sore. Bu, apakah ada sesuatu yang aku tidak tahu? Tanyaku pada ibu yang hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya. Maksudnya? Memangnya ada apa? Bukannya menjawab, ibu justru bertanya kembali. Tadi sore saat aku ingin ke kamar ibu, tanpa sengaja aku mendengar percakapan ibu dengan Sera. Apa maksudnya Sera mengatakan kalau ibu tidak boleh mengatakannya padaku? Prang! Sendok yang berada di tangan ibu jatuh saat mendengar pertanyaanku. Matanya menatapku dengan tatapan sendu, sesekali ibu melirik sekitar, entah apa yang ibu cari. Tapi aku yakin kalau saat ini ibu mencari keberadaan Sera. Aku yakin ibu mendapat ancaman dari Sera hingga ibu sangat takut padanya. Setelah memastikan tidak ada Sera yang sedang mengawasi kami, ibu perlahan mendekat dan membisikkan sesuatu padaku. Sera bukan anak yang baik, dia... Ibu sedang apa? Belum selesai ucapan ibu, Sera sudah datang dan mengacaukan segalanya. Ibu begitu ketakutan, tidak mengatakan apapun lagi ibu langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Aku menatap Sera dengan tatapan tajam. Jika aku mengetahui kalau Sera adalah dalang di balik semua ini, maka aku akan mengusirnya dari rumah ini. Tidak tahu diri sekali dia, dikasih hati minta jantung. Kenapa Kak Bima memandangku seperti itu? Tanya Sera. Terlihat senyuman mengejek di wajahnya. Harusnya aku yang bertanya, kenapa ibu sangat ketakutan saat melihatmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku. Apa maksud Kak Bima? Aku mana tahu kenapa ibu ketakutan? Ucap Sera. Aku menganggapmu adikku. Tolong jangan berbohong padaku. Sera, apakah ada yang kau ketahui atau kau menyembunyikan sesuatu dariku? Mendengar pertanyaanku, Sera menarik kursi dan mendudukinya. Aku tahu arah pembicaraan kakak, aku memang mengetahui sesuatu. Aku curiga pada Rita kalau dialah yang membunuh Mbak Ratih. Ucap Sera. Apa maksudmu? Kenapa kau menuduhnya tanpa bukti? Tanyaku. Aku membenarkan posisi duduk dan menyimak penjelasan yang akan Sera katakan. Aku dan Rita berada di universitas yang sama. Saat itu Rita memintaku untuk membantunya menjalankan suatu pekerjaan yang aku sendiri tidak tahu. Rita menjanjikan bayaran yang setimpal, namun aku menolaknya. Jelas Sera. Kau sama sekali tidak bertanya apa pekerjaan itu? Tidak Kak, aku tidak menanyakan tentang pekerjaan apa yang akan dia berikan dengan bayaran yang sangat besar itu. Tapi Rita sempat mengatakan kalau pekerjaan itu akan dilakukan di Desa Karangsari. Ucap Sera. Desa Karangsari, itu adalah desa tempat tinggalku dan Ratih. Malam itu, saat pertama kita sampai di rumah ini, aku mengatakan hal ini pada ibu, dan ibu tidak percaya. Karena ibu tidak percaya dengan apa yang kukatakan, aku melarang ibu mengatakan hal ini pada Kak Bima. Kalau ibu saja tidak percaya, aku yakin Kak Bima pun tidak akan percaya pada aku. Sambungnya, mungkin itu percakapan yang kudengar di kamar ibu. Apa aku salah mencurigai Sera? Apa benar dalang di balik semua ini adalah Rita? Tapi apa tujuannya? Bukankah Rati itu adalah kakaknya sendiri? Dan mayat Om Doni, untuk apa mereka mengawetkannya? Astaga, aku baru ingat. Mayat Om Doni masih berada di rumah Bu Ratna, dan ucapan arwah Rati tadi malam yang mengatakan aku membakar mayat itu, apa itu artinya Rati memintaku membakar mayat Om Doni? Tapi untuk apa Ratih menyuruh itu? Bukankah itu adalah mayat ayahnya? Kalau Kak Bima tidak percaya, silahkan kakak cari tahu sendiri. Kak Bima adalah orang yang berpendidikan tinggi.
Pasti Kak Bima punya cara sendiri untuk mencari tahu kebenaran ini. Aku cuma bisa membantu dengan ini. Silahkan kakak hubungi nomor itu. Ucap Sera kala melihatku diam saja. Setelah mengatakan itu, Sera segera pergi ke kamarnya. Sera meletakkan secari kertas di atas meja, tertera nomor ponsel yang entah nomor siapa di kertas itu. Sudah pukul 11 malam, aku mencoba memejamkan mata namun gan terpejam. Entah kenapa aku kepikiran terus dengan ucapan Sera tadi, apakah yang diucapkannya benar? Aku meraih ponsel yang ada di atas nakas, mencari kontak Rita dan ingin menghubunginya. Namun, aku mengurungkan niatku karena sudah larut malam. Tapi, aku baru ingat kalau aku mempunyai nomor baru yang tidak diketahui siapapun, kecuali pasienku. Aku memang memisahkan nomor untuk berinteraksi dengan keluarga dan orang lain, termasuk pasienku. Aku merogoh saku celana yang kukenakan. Aku baru ingat nomor yang diberikan Sera. Segera aku menekan angka yang tertera di kertas itu pada ponselku dan menyimpannya. Saat sudah tersimpan di ponselku, aku segera membuka aplikasi hijau dan berniat menghubungi nomor tersebut. Namun lagi-lagi aku terkejut kala melihat foto profil yang tersedia di nomor itu adalah fotoku. Fotoku dengan posisi berdiri sambil tersenyum ke arah kamera. Dan foto itu, foto sejak aku masih duduk di bangku SMA. Aku saja sudah lupa dengan foto itu, dari mana pemilik nomor ini mendapatkan foto itu? Antara ragu dan bimbang, aku terus saja mengetik pesan dan menghapusnya kembali. Apa yang akan kukatakan untuk mengirim pesan pada nomor ini? Melihat di atas layar kalau pemilik nomor ini sedang online, aku memberanikan diri untuk mengirimkan pesan. Selamat malam. Sand. Baru beberapa detik aku mengirimkan pesan itu, sudah garis 2 berwarna biru. Itu artinya pesanku sudah dibaca. Mengetik. Harap-harap cemas aku menunggu balasan darinya. Siapa? Balasan darinya. Apakah aku boleh mengenalmu? Sand. Tidak ada kata-kata yang bisa kubalas. Terpaksa aku mengirimkan pesan dengan ucapan perkenalan. Boleh. Namaku Rita. Kamu siapa dan dapat nomorku dari mana? Balasan darinya. Rita? Apa mungkin ini benar-benar Rita? Rasanya tidak mungkin. Setahuku Rita tidak seramah itu pada orang baru dikenal. Namaku Roni, aku mendapatkan nomor kamu dari temanku yang juga mahasiswa di Universitas Gundala. Balasku. Oh ya, siapa nama temanmu? Apakah kamu juga mahasiswa di Universitas Gundala? Balasnya. Tidak, aku sudah lulus, nama temanku Siska. Balasku asal. Aku sendiri tidak tahu nama siapa yang kusebutkan. Aku tidak kenal yang namanya Siska. Balasnya. Mungkin kamu tidak mengenalnya, tapi dia mengenalmu. Balasku. Oh ya, mahasiswa di sana memang banyak, jadi tidak mungkin aku mengenal semuanya. Balasnya disertai emotikan tersenyum. Percakapan berlangsung cukup lama, berbagai pertanyaan aku tanyakan padanya dan dijawab dengan baik. Namun aku tidak tahu apakah jawaban yang diberikannya jujur atau tidak. Sudah pukul 1 malam, aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan kami. Mataku juga rasanya sudah sangat mengantuk. Aku meletakkan ponsel di atas nakas dan mematikan lampu utama. Saat ingin memejamkan mata, aku melihat bayangan seseorang yang melintas di balik jendela kamarku yang tidak ditutupi oleh gorden. Rasa penasaran membuat rasa kantukku hilang seketika. Aku bangkit dan beranjak dari pembaringan, berjalan secara perlahan mendekati jendela dan membukanya dengan pelan. Sera? Untuk apa Sera berkeliaran tengah malam begini? Sera menuju kamar ibu. Aku segera melompati jendela dan mengikuti Sera yang mengendap masuk ke dalam kamar ibu melalui jendela. Saat Sera sudah hilang dari pandanganku, aku kembali mendekat dan mengintip dari balik jendela yang tidak tertutup. Aku sudah mengatakan semuanya pada Kak Bima, Bu. Terdengar suara Sera berbicara pada ibu. Apakah Bima percaya? Bagaimana kalau Bima justru curiga padamu? Ucap ibu.
Aku yakin Kak Bima tidak akan curiga, Bu, karena aku sudah memberikan nomor ponsel padanya. Aku yakin Kak Bima akan mencari tahu semuanya. Ucap Sera. Ibu sudah membantumu. Ibu harap ini yang terakhir. Jangan lakukan hal itu lagi, sebelum Bima semakin curiga padamu. Ucap ibu. Dia tidak akan curiga, dia tidak akan tahu kebenaran ini kecuali ibu yang mengatakannya. Sekali saja ibu buka suara, maka aku akan melakukannya ancamanku itu. Ucap Sera. Baiklah, Ibu Tidos akan mengatakan apapun pada Bima. Jawab ibu terdengar pasrah. Saat Sera ingin keluar, aku berlari dan bersembunyi di balik pohon besar yang berada di sekitarku. Melihat Sera mengendap kembali ke kamarnya. Ibu tampak berdiri di depan jendela. Aku dapat melihat air mata ibu mengalir deras di pipinya saat ini.